other expert of feminism theory itself, and then kinds of feminism theory. Okay, the next is about introduction toward feminism. What is feminism? Jadi sebenarnya eh, mata kuliah ini, materi feminisme ini sebenarnya dalam di tahun-tahun sebelumnya itu bahkan masuk ke salah satu jenis mata kuliah. Jadi ada feminist criticism, mata kuliah feminist criticism. Tapi sudah dihapus, jadi sejak angkatan 2017 itu sudah tidak mempelajari lagi mata kuliah ini. Jadi dulu ada dimasukkan sebagai mata kuliah, jadi dia berdiri sendiri dari teori-teori yang lain. Jadi dia berdiri sendiri dua SKS kalau tidak salah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi sekarang digabungkan ke dalam teori sastra. Oke. Makanya sebenarnya kalau kita mau membahas kajian feminisme itu sangat luas sekali. Ya, karena dia memiliki beberapa bentuk, beberapa jenis. Okay, so in this case we will discuss about an introduction toward feminism. Okay, so this is the illustration of actually Virginia Woolf, A Room of One Ounce. Kalau kita melihat ilustrasi itu terisolasi atau in limited place and isolated women in limited place. Jadi mereka biasanya cenderung duduk berada di dalam ruangan kemudian menghadapkan jendela. Nah, jendela itu sebenarnya kalau di dalam istilah sastra bahkan diartikan sebagai simbol of freedom. Sementara ruangan disebut sebagai simbol of in associated place. Jadi tempat yang terisolasi. Jadi jendela melambangkan symbol of freedom. Okay, the next point. Kalau kalian melihat ilustrasi seperti ini, jadi kalian membayangkan para penulis-penulis perempuan yang biasanya duduk di dekat jendela, mencoba untuk mencari inspirasi pada saat menulis. Okay, the next point. So directly we will see about some explanation of feminism itself. In a simple definition, feminism theory is about the study of literary works by using the lens of feminism. Jadi salah satu teori yang digunakan untuk dalam kajian sastra dan dalam perspektif atau dalam kacamata feminisme dalam artian bahwa menggunakan kacamata perempuan. Kacamata yang dimaksud adalah sudut pandang. Jadi next point, feminism comes from many forms and feminist critics have a variety of goals. In the simple terms, jadi tadi ada temannya mengatakan bahwa equality feminism is the theory that women and men should be equal. Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa ada equality. Nah, kalau kita lihat di sini dalam istilah yang sangat sederhana bahwa feminisme itu adalah salah satu teori yang menganggap bahwa sama, harus setara, harus memiliki derajat yang sama dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. So feminism is about the equality between men and women in a political aspect, social aspect, or economical aspect. Ya, jadi kesamaan. Jadi feminisme itu sebenarnya, jadi kalau kita melihat feminisme itu adalah teori yang memperjuangkan tentang teori yang berkaitan tentang kesamaan atau hak-hak equal right, hak-hak perempuan di dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam bidang politik misalnya perempuan sudah bisa ikut berperan andil, ikut berperan di dalam sistem politik. Misalnya di zaman-zaman sekarang perempuan-perempuan sudah bisa mengambil bagian, mengambil peran di dalam, misalnya di dalam ranah pemerintahan,
bahkan ada yang sudah menjadi menteri. Kemudian dari segi ekonomi, perempuan juga ikut berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak hanya laki-laki. Kemudian dalam bidang sosial, perempuan juga bisa memberikan suaranya di dalam kehidupan sosial atau public area, atau perempuan juga bisa memberikan aspirasinya, bisa memberikan, mereka memiliki kebebasan di dalam kehidupan sosial. Oke, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam pemberian eh, hak-hak dalam memberikan pendapatnya, opininya. Oke. Yang selanjutnya, according to Kelly Griffith, that feminism theory based on basis its interpretation on ideas about the nature of females and female experience. Jadi kalau Griffith mengatakan bahwa feminisme itu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman perempuan. Pengalaman-pengalaman perempuan yang dimaksud di dalam kajian sastra adalah boleh jadi di dalam karya sastra itu, sebuah karya sastra dituliskan berdasarkan pengalaman perempuan. Apakah perempuan itu mengalami opresi sehingga itu 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 okay, next point, the boleh jadi di dalam karya sastra itu berkaitan dengan gender inequality karena melihat dari the nature of female character. Dianggap bahwa perempuan lemah, dianggap bahwa perempuan kurang bisa diterima pendapatnya, sehingga karya sastra itu menggambarkan tentang uh, kondisi perempuan. Ya, jadi itulah yang perlu dikaji atau ditinjau di dalam kacamata atau di dalam analisis feminism. The next point is about the terms of feminism itself. The terms of feminism actually was originally taken from Latin femina means women. Jadi asal kata dari feminisme itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Jadi ini ada tiga istilah Latinnya, femina, femella, yang berarti tentang perempuan. Jadi feminisme itu berkaitan dengan perempuan. Kalau feminisme berarti paham tentang perempuan. Kalau feminis berarti teori tentang para ahli-ahli feminisme. Jadi tinggal kita melihat dari akhiran kata tersebut apakah itu bermakna aliran atau apakah dia bermakna ahli feminis. Okay, the next point, actually there are some other terms of feminism such as genocritic, genotext. Genocritics is about criticism that were done by women, and genotext, literal works that were written by women. Jadi kalau genotext itu karya yang ditulis perempuan, kalau genokritik, kritikan yang disampaikan oleh para perempuan. Okay, the next point. So related to feminism, actually we can see or we can trace a historical background of feminism itself. Historically, so in this case kalau kalian membaca ada buku sejarah A History of Feminist Literary Criticism by Jill Plain and Susan Sellers. Jadi itu berkaitan dengan sejarah feminisme dari abad dulu, abad pertengahan hingga sekarang itu banyak digambarkan di dalam historical background of feminist criticism. Nah, kalau kita melihat di sini ini a brief historinya. So when we try to track a historical background of feminism, in the book of Genesis, it blames that if for the loss of paradise, referred writer of later age have been equally ungenerous in their description of the nature of woman. Nah, kalau kita melihat secara historis, di dalam buku sejarah A History of Feminist Literary Criticism by Jill Plain and Susan Seller, mereka menyebutkan bahwa awalnya itu perempuan dianggap salah satunya adalah direpresentasikan oleh Hawa.
di dalam The Book of Genesis direpresentasikan oleh Hawa, bahwa Hawa adalah seorang perempuan penyebab kehilangan surganya seorang Adam. Nah, ini awalnya. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa lagi istilah-istilah yang disampaikan atau ilustrasi yang disampaikan berdasarkan sejarah feminismenya. Menurut Alexander Pope explained that most women have no character at all. Jadi kalau Alexander Pope itu mengatakan most women have no character at all, istilahnya bahwa pada prinsipnya perempuan itu tidak punya karakter, tidak punya pendirian seperti laki-laki. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan dari John Keats is one of literary author. The opinion I have of the generality of women who appear to me as a children. Jadi kalau John Keats mengatakan di dalam History of Feminist Criticism, dia mengatakan bahwa perempuan yang ada di depan saya biasanya cenderung lebih ke kanak-kanakan. Jadi tidak dewasa istilahnya. Tidak dewasa. Jadi laki-laki lebih dewasa daripada perempuan. To whom I would rather give a sugar plum than my time for a barrier against matrimony which I rejoice in. Jadi ibarat anak-anak appear to me as children, to whom seperti anak-anak yang bisa saya berikan, misalnya dia mengatakan bahwa yang bisa saya berikan permen atau gula-gula seperti itu. Oke ya. Jadi ini adalah historical background-nya, and then after that because of the like a traditional stereotype toward women, karena adanya sebutan-sebutan seperti ini, stereotip seperti ini, akhirnya muncullah gerakan feminisme untuk menyuarakan bahwa perempuan itu tidak selamanya seperti itu. Okay, then the next point, women as inferior. Nah, perempuan dianggap lebih inferior daripada laki-laki, laki-laki lebih superior. So Walter mentioned that four models of sexual difference, jadi sexual difference of women. Elaine Showalter menyebutkan ada 4 model, yaitu biological, linguistic, psychoanalytic, and cultural. Kalau dilihat secara biological view between men and women, otomatis perempuan dianggap lebih lemah fisiknya. Perempuan dianggap lebih lemah dan tidak seperti laki-laki. Kemudian karena perbedaan dari segi biologisnya. The next point, the second is about from linguistic, dari segi linguistik. Penggunaan bahasa perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki. Kemudian the use of language. Bahkan ada teori mengatakan kalau misalnya para perempuan ingin dipublish karyanya, maka perempuan harus mengikuti gaya bahasa laki-laki. Ya. Nah, itu sudah mengarah ke feminisme. Kemudian psychoanalytic. In the term of psychoanalytic, dari segi psikologi sebenarnya kita sudah bisa melihat secara stereotip di situ bahwa perempuan itu dianggap memiliki mental yang lebih lemah dibandingkan mental laki-laki. And then cultural dari segi budaya, perempuan kurang berbudaya, dianggap bahwa perempuan kurang berbudaya karena mereka lebih cenderungnya di rumah, sementara laki-laki mereka lebih berbudaya. Oke, nah di sini kita lihat sexual difference, models of sexual difference between women and women according to Ellen Showalter. Kalian nanti bisa membaca buku Ellen Showalter tentang feminism. The next point, actually there are some kinds of feminism according to Rosie Moritong in her book Feminist Thought. Jadi ada beberapa aliran feminis. According to Rosie Moritong, that feminism divided into some kinds. The first point is about liberal feminism. The second is about radical feminism. The next is about Marxist and socialist feminism, psychoanalytic feminism, multicultural feminism, post-colonial feminism, and then ecofeminism. Oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ini masuk ke dalam dulu-dulu sebelum
di tahun 2016 terakhir, angkatan 2016 mereka masih mendapatkan ini mata kuliah feminist criticism. Nah, dulu kalau misalnya satu kali pertemuan itu kita membahas liberal feminism itu tidak habis. Kemudian pertemuan berikutnya radikal feminism itu tidak habis karena saking luasnya. Nah, ini liberal ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan edukasi, berkaitan dengan sosial. Jadi luas sekali. Makanya kalau feminism itu, kajian feminism itu sebenarnya sudah sempat dimasukkan sebagai salah satu mata kuliah. Okay, the next point, but you need to read more about some kinds in order to make it specific understanding. I mean, in order to make you understand about some specific indication, some specific characteristic of each kinds liberal feminism. Nah, kalau mau mengangkat judul, makanya saya sering menyarankan kepada mahasiswa yang mau mengangkat judul kajian feminism, saya menyarankan supaya lebih dispesifikkan karena kalau misalnya kita mengangkat judul, anggaplah misalnya the analysis of feminism atau feminist analysis, the analysis of feminism in bla 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 story, in bla 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 novel. Nah, itu sangat luas karena belum lagi apakah mau mengarah ke liberal atau ke radikal atau justru misalnya sosialis atau bahkan psikoanalitik, maka lebih bagusnya dispesifikkan misalnya liberal feminism in the novel atau radical feminism. Nah, kalau sudah seperti itu sudah lebih spesifik. Jadi kalian tinggal mengambil beberapa poin ini saja, jangan diambil semuanya secara keseluruhan karena itu tidak akan selesai. Okay, the next point in order to see some kinds of feminism theory, as we have mentioned before, that ecofeminism, the first one is about ecofeminism, deals with the relationship between gender and environment. Jadi berasal dari kata eco itu kan environment, lingkungan. Jadi berkaitan dengan isu gender, ketidakadilan dalam isu gender yang dikaitkan dengan environment. The second one is about cultural. Nah, ini ada lagi sebenarnya cultural feminism, gender as a cultural factors. Bahwa perbedaan gender itu sebenarnya faktor hanya dari segi faktor-faktor budaya. The next point, existentialism. Existentialist feminism, women as a thinking being. Oke, jadi ini juga sebenarnya melibatkan kajian-kajian filsafat. The next point, liberal feminism, freedom of choice. Jadi dalam memilih, kebebasan dalam berpendapat. The next point, radical feminism, the issue in the operation of hierarchical system. Nah, ini juga kalau radikal, ini biasanya berkaitan dengan men because of the patriarchal system. Jadi ada sistem patriarkal sehingga perempuan-perempuan merasa teropresi. The next point, Marxist and socialist feminism that emphasizing social class or capitalism. Jadi sosial kelas-kelas perempuan di dalam masyarakat. Kadang-kadang perempuan dianggap sebagai orang yang tidak bisa menumbuhkan perekonomian karena mereka hanya di rumah saja. Mereka tidak perlu dibayar, mereka tidak perlu digaji karena pekerjaannya hanya sebatas di rumah. Ini yang bisa dikaji di dalam kajian Marxist and Socialist Feminism. And then the next point, the seven, psychoanalysis feminism, that the relationship between psychology or mental of the women in society in literature. Jadi mental dari segi mentalnya, pengaruh psikologi dari seseorang perempuan di dalam karya sastra. The last one is about black feminist criticism. Nah, kalau black feminist criticism ini bahkan dia punya buku tersendiri lagi yang ditulis oleh Patricia Hill Collins. Oke, jadi black feminist criticism related to race and skin color or discrimination toward women because of gender difference and because of their skin color. Jadi kalau black feminis ini akan lebih luas lagi bidang kajiannya karena dia tidak hanya mengkaji tentang feminis karena perempuan, akan tetapi karena race-nya. Misalnya perempuan-perempuan berkulit hitam dari Afrika yang akhirnya bertempat tinggal di Amerika dan menjadi misalnya menjadi
asisten rumah tangga. Nah, itu banyak dibahas. Kalian bisa melihat contoh karya misalnya The Help, film The Help. Nah, di situ banyak perempuan-perempuan berkulit hitam yang menjadi pembantu-pembantu rumah tangga, sehingga untuk sekedar toilet saja itu sudah sangat dipisahkan, sangat dibedakan antara toilet orang berkulit perempuan berkulit putih dengan berkulit hitam itu berbeda karena ada race discrimination and discrimination toward gender. Oke, jadi itu sudah jelas ya perbedaannya. The next point, actually there are some focus of feminism theory. When we try to see about the relationship between women and women as the author in literature. Jadi kita bisa melihat dari segi penulisnya. Feminisme itu bisa digunakan sebagai kajian untuk mengkaji seseorang pengarang karena dia adalah pengarang perempuan. Jadi perempuan sebagai pengarang, kemudian juga bisa digunakan karena melihat karya sastra, misalnya women in literature, women character in literature. Jadi perempuan-perempuan di dalam karya sastra, bagaimana actionnya, bagaimana speechnya, bagaimana tindakannya, bagaimana mereka teropresi, bagaimana mereka diinferiorkan, bagaimana mereka diperlakukan dengan cara tidak adil, maka itu adalah women character in literature that can be analyzed by using feminism theory. And then the last one is about women's experience. Jadi pengalaman-pengalaman perempuan sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari pengalaman, bisa juga dari segi pengalaman pengarang atau pengalaman para pembaca. Pengalaman pengarang yang kemudian dituangkan ke dalam karya sastra. Kemudian kita melihat dari women in literature, women character in literature, or women experience as the reader. Jadi pengalaman-pengalaman para pembaca karya sastra sebagai perempuan. Jadi next point, actually there are some important author in feminism theory. Ada banyak sekali penulis-penulis atau para ahli-ahli feminis. Yang pertama adalah Mary Wollstonecraft, yang kedua juga itu tadi adalah salah satunya adalah Ellen Showalter, kemudian Betty Friedan, kemudian Virginia Woolf, salah satu penganut feminis modern, kemudian juga ada John Stuart Mill, walaupun dia adalah seorang laki-laki akan tetapi dia juga memberikan kontribusinya dalam memberikan pandangannya terhadap perempuan, feminism. Okay, so in this case we can see about Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft in her writing A Vindication of the Right of Women. A Vindication of the Right of Women. Jadi di sini banyak digambarkan tentang hak-hak perempuan. Okay. Okay, about her life. That actually he was born in London by an alcoholic father and an Irish mother. Their family moved to Beverly since her father inherited a farm. Then father lost all the inheritance of drinking and gambling. Okay, the next point about the introduction toward the expert. Historically, some important aspects that happened to women during Wollstonecraft lifetime, such as women couldn't hold a professional job. Nah, perempuan-perempuan awalnya tidak bisa memperoleh pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya, respectable women were expected to depend even a husband. Jadi perempuan itu sangat bergantung kepada suaminya atau sangat bergantung kepada ayahnya, sangat bergantung kepada laki-laki. Kemudian sebelumnya perempuan tidak bisa menghandle, tidak bisa dipercayakan memegang pekerjaan atau bekerja. Kemudian yang selanjutnya, the next point, women were educated in foreign languages, music, needlework. The purpose of the education was to make them appeal to men. Kemudian selanjutnya di dalam karya sastra itu sebenarnya Wollstonecraft akhirnya menyuarakan bahwa perempuan itu harusnya juga dididik dari segi bahasa, penggunaan bahasa, dididik dari segi
keahlian dalam bermusik, dididik dalam berbagai aspek. Makanya muncullah ada beberapa karya-karya sastra, misalnya karya yang di abad-abad setelahnya, di tahun-tahun berikutnya ada karya sastra yang diciptakan ketika perempuan-perempuan sudah bisa menjadi guru musik di dalam karya sastra. Nah, di dalam karya itu berjudul Making a Change. Jadi karya sastra yang berjudul Making a Change yang ditulis oleh Perkin Gilman di Amerika. Nah, itu di dalamnya berkaitan dengan ketika perempuan sudah bisa mendidik, ketika perempuan sudah terdidik sebagai guru dan bisa terdidik sebagai guru musik dan akhirnya bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi sudah bisa terlibat di dalam masyarakat. They can get take a role in social life. The next point, if a woman was unmarried, she had limited option for supporting herself. Jadi kalau perempuan tidak menikah, maka dia dianggap bahwa mereka tidak bisa untuk membantu diri sendiri, mensupport diri mereka sendiri. Ini banyak sekali di dalam novel-novel ketika perempuan-perempuan itu dipaksa untuk menikah dengan para laki-laki yang lebih berduit, lebih kaya, sehingga mereka untuk memperbaiki kelangsungan hidupnya, ceritanya seperti itu. Jadi banyak misalnya di dalam karya sastra Jane Eyre, and then Pride and Prejudice, para perempuan-perempuan di seolah-olah dipaksa untuk menikah dengan para laki-laki bangsawan, laki-laki berduit sehingga untuk mensupport mereka. Jadi dengan demikian perempuan dianggap bahwa mereka tidak bisa mandiri, mereka bergantung kepada laki-laki. Oke, nah ini sebenarnya banyak disuarakan oleh Mary Wollstonecraft in her lifetime. The next point in her works, Wollstonecraft talk about how women are being unfairly treated with their right and that they should be more equal with men. Her reasoning is that women are not allowed to receive education. Jadi di dalam buku A Vindication of Women Rights seperti yang saya sebutkan tadi, tulisan tersebut akhirnya menjelaskan bahwa perempuan itu harus dididik dengan baik. Perempuan itu harus memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki. Kemudian yang selanjutnya, the second point, she believes that women are able to accomplish many different tasks such as governing a family, taking care of a baby, and taking care of the taking care of the house. Jadi perempuan itu dianggap, pada dulunya itu perempuan itu hanya dianggap bahwa mereka lebih cocoknya di rumah saja, sehingga para ahli feminis, tokoh-tokoh perempuan aliran feminis itu menyuarakan bahwa perempuan sebenarnya kalau dididik itu bisa sama dengan laki-laki. Jadi perempuan juga harus dididik, harus diizinkan untuk memperoleh pendidikan. Nah, kalau demikian, maka terkait lagi dengan penjelasan sebelumnya bahwa feminism itu the study about the equal right between men and women in getting education or getting such a giving contribution to the society, getting a part or important role in public area, in political area, in economical area. Jadi mereka punya hak-hak yang sama. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan si Mary Wollstonecraft ini, ternyata dia menyuarakan bahwa perempuan itu juga harus memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Okay, the second one is about Virginia Woolf. Virginia Woolf in her early life. Leslie Stephen was a Woolf father, an eminent Victorian man of letters. Woolf grew up in a literary and intellectual atmosphere, spent much time at her father's library. Jadi si Virginia Woolf ini sebenarnya dia adalah perempuan yang cerdas, akan tetapi sangat dibatasi dalam hal perolehan pendidikan, tidak sama dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi dia hanya belajar di perpustakaan ayahnya. So in this case we can see that there is like an equal right between men and women.
Jadi dari sejarah hidupnya seperti ini, sangat dibatasi, hanya belajar di perpustakaan ayahnya. Akhirnya dia ingin menyuarakan bahwa perempuan itu sebenarnya harus sama dengan laki-laki. Her early life actually influences literal works. Her childhood experiences of death and sexual abuse led to depression. The death of her mother when she was 13 and sexual abuse by her stepbrother. Jadi si Virginia Woolf itu mengalami semacam depresi karena banyak faktor dari ibunya yang meninggal pada saat usianya masih dini, kemudian mengalami sexual abuse dari saudara tirinya. Oke, jadi dia mengalami depresi dan muncullah karya-karya sastra yang dituliskannya, salah satunya adalah Birds Dalloway yang sebenarnya terinspirasi dari kehidupan nyatanya. Birds Dalloway itu menggambarkan tentang bagaimana dia belajar di perpustakaan, kemudian bagaimana dia dilecehkan oleh saudara tirinya, kemudian bagaimana hidupnya yang sangat terbatas. Jadi itu adalah gambaran dari karya sastra tersebut. Jadi selain dia sebagai penulis sastra feminis, writer, dia juga adalah salah satu penganut aliran feminis modern. Okay. A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. So about her works, A Room of One Ounce, ke dalam karyanya yang paling terkenal itu adalah esainya yang berjudul A Room of One Ounce. Jadi di dalam karyanya itu salah satunya yang dituliskan adalah, ini ada kutipannya, a woman must have money and room of her own if she is to write fiction. Jadi perempuan harus memiliki uang, memiliki income dan ruangan, sehingga mereka, jadi ruangan yang dimaksud adalah bahwa ruangan mereka tidak dibatasi, ruangan mereka bebas, sehingga mereka bisa memperoleh inspirasi untuk menulis karya sastra. Fiction here like to contain more truth than fact. Therefore, I purpose making use of the liberties and licenses of a novelist. Jadi liberties and licenses, bahwa menurut si Virginia Woolf mengatakan bahwa perempuan itu butuh yang namanya liberties, kebebasan, and licenses, hak-hak, hak dan kebebasan untuk menjadi seorang penulis. Untuk menjadi seorang penulis berarti dalam artian bahwa secara tidak langsung si Virginia Woolf ini menyindir atau menyuarakan yang namanya kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hal perolehan pendidikan atau dalam hal pengembangan bakatnya, bakat menulis salah satunya. Jadi mereka perlu yang namanya liberties and licenses in getting education or in getting uh, a good education. Okay, the next point. A writer needs her face, money allows for that. With money, a writer can rent out rooms and office away from home just for writing. Nah, kalau dilihat dari sini penjelasan ini, seorang penulis perempuan butuh yang namanya ruang. Jadi mereka perlu ruang, uang, kemudian mereka perlu tidak dibatasi ruang geraknya sehingga bisa keluar atau bisa mencari inspirasi dari luar, tidak hanya berada di ruang terbatas saja, kan, tetapi bisa keluar. Jadi bisa away from home just for writing. Mereka bisa keluar untuk mencari inspirasi in order to get inspiration for writing. And then writer can afford to attend a conferences. Jadi mereka punya kesempatan. Jadi antara laki-laki dan perempuan harus diberikan kesempatan untuk hadir di dalam konferensi, untuk mengembangkan pendidikannya, mengembangkan bakatnya, or even like rent a cabin deep in the woods or near a secluded lake in search for inspiration, bahkan bisa menyewa sebuah tempat untuk mencari inspirasi. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata si Wolf itu sebenarnya juga menyuarakan tentang hak-hak perempuan, hak kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam hal perolehan pendidikan atau mengembangkan bakat. Jadi hampir sama dengan tadi si
Mary Wollstonecraft. Jadi Mary Wollstonecraft itu sebenarnya juga menyuarakan tentang bahwa perempuan itu harus dididik dengan baik. Perempuan harus dididik dengan baik karena sebenarnya perempuan memiliki bakat yang sama dengan laki-laki. So this is two example of um, literary expert, I mean feminist expert that give that had given their comment toward feminism, toward the condition of women in society. Okay, so until this explanation, any question? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any It's question? clear. It's clear, Miss. Jelas. Oke, jadi kalau misalnya ditanya apa itu feminisme, berarti kajian-kajian tentang perempuan ya. Perempuan yang dimaksud adalah mereka menyuarakan atau membahas tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi edukasi, baik dari segi sosial, politik, ekonomi. Jadi mereka memperoleh kesamaan hak dalam hal seperti itu. Kadang kan kalau di zaman dulu misalnya, perempuan tidak perlu dididik, toh ujung-ujungnya mereka juga akan di rumah. Nah itu sama dengan di dalam karya-karya sastra yang di zaman-zaman dulu itu, ketika pendidikan itu belum merata kepada perempuan, baru merata kepada masyarakat. Nah di zaman dulu itu juga bahkan perempuan-perempuan di Inggris itu hanya ditempatkan di rumah saja. Itu representasi dari feminist oppression, perempuan-perempuan yang teropresi, women oppression. Kemudian para laki-laki untuk menjadi orang gentleman, orang terhormat, mereka dikirim ke Cambridge University, Oxford University. Nah, di dalam karya sastra banyak sekali digambarkan seperti itu. Ketika para laki-laki, anak-anak laki-laki dikirim ke universitas-universitas terbaik, universitas-universitas yang bagus, sehingga mereka dididik dengan baik. Sementara perempuan hanya ditempatkan di rumah saja dan bahkan ruang geraknya sangat dibatasi. Mereka boleh belajar hanya di ruangan perpustakaan ayahnya. Nah, sama dengan si Virginia Woolf. Nah, Virginia Woolf itu sendiri hanya berada uh, di ruangan perpustakaan ayahnya membaca. Kemudian saudara-saudara tirinya yang lain dibolehkan untuk belajar di luar. Nah, dari situlah muncullah depresinya. Dia sangat depresi karena dia hanya di rumah saja, belajar di rumah, dan dibatasi ruang geraknya. Sehingga pada saat dia depresi, dia menciptakan karya sastra yang berjudul Mrs. Dalloway. Nah, Mrs. Dalloway itu menggambarkan tentang bagaimana kehidupan perempuan yang sangat terisolasi atau sangat terbatas, dibatasi ruang geraknya. Jadi itu adalah salah satu karya sastra yang diciptakan oleh Virginia Woolf. Selain dia juga sebagai ahli feminis, nah tadi di dalam karya esainya yang dituliskan berjudul The Room of One Ounce, nah di situ dia menjuarakan tentang perempuan, bahwa perempuan itu harus dididik, perempuan itu harus setara dengan laki-laki, karena sebenarnya perempuan bisa atau mampu memiliki kemampuan atau memiliki potensi untuk menulis karya sastra layaknya laki-laki, seperti tadi yang kita lihat dari kutipan bahwa perempuan itu sebenarnya bisa menulis fiksi dengan baik ketika mereka memiliki space, money and space. Mereka punya uang untuk to rent such important place to get an important inspiration. Jadi mereka bisa menyewa tempat-tempat tertentu, menyewa atau hadir di dalam konferensi sehingga bisa memperoleh inspirasi untuk menulis atau untuk mengembangkan pengetahuannya. Jadi dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa baik Virginia maupun baik Woolf maupun si Wollstonecraft, mereka menyuarakan tentang kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu adalah representasi dari atau para, maksudnya pendapat atau pandangan dari dua tokoh penganut feminis tersebut. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Any question before we close this meeting? Oh ya, saya tanya. Materi dekonstruksi sudah ya? Sudah saya jelaskan ya?
Sudah. Sudah, Miss. Psikologi sudah. Sudah. Berarti sudah selesai ya. Jadi ini nih materi terakhir dari saya, feminist criticism. Untuk pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nasrullah. Kemudian untuk pertemuan kita yang sempat tertinggal itu, waktu itu saya ada di luar kota, jadi kita tidak bisa mengisi waktu itu mengisi mata kuliahnya. Jadi untuk pertemuan yang pertama dulu, yang kita tidak sempat masuk itu kita gantikan saja sebagai tugas. Jadi kalian tinggal membuat review tugas. Tugasnya adalah membuat review. Reviewnya itu dimulai dari dekonstruksi, kemudian psikologi, kemudian yang terakhir adalah feminist teori. Tugasnya tersebut dikumpul nanti lewat email pada saat pertemuan terakhir di mata kuliah teori sastra ini. Jadi pertemuan terakhir, jadi kalian masih punya banyak waktu untuk mengerjakannya, sekitar 4 minggu. Pertemuan terakhir setelah selesai dari Pak Nasrullah ya, jadi nanti kalian kumpul tugasnya. Jadi tugas tersebut saya akan nilai sebagai jadi saya masukkan sebagai nilai tugas, jadi boleh jadi nanti tidak ada UTS dari UAS dari saya, jadi itu akan digabungkan ke nilai digabungkan ke nilai-nilai dari dosen yang lain, dari Pak Nasrullah, Ibu Iren, dan Pak Singgi. Jadi mohon dikumpul tugasnya dikerjakan tugasnya dengan baik, dan jangan lupa dikumpul ya. Oke. Baik, Miss. Yes, Miss. Tidak ada masalah dengan tugas, jadi tinggal membuat review. What is feminism, what is dekonstruksi, kemudian bidang kajiannya seperti apa, atau tahapan penelitiannya seperti apa. Jadi yang lebih sebenarnya tidak terlalu susah. Kalian bisa mencari dari referensi yang lain, atau misalnya mau meniru dari PowerPoint yang saya sharekan nantinya, boleh dengan catatan membuat di paraphrase. Oke. Tidak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahami, kalian bisa menghubungi saya. Oke. Have you got the point? Yes, Miss. Okay. Okay, so I think that's all of our meeting today. For the next meeting, it will be continued by Mr. Nasrullah. Jadi jangan lupa dihubungi Pak Nasrullah minggu depan. Okay, I think that's all. That's all of our meeting today. Thank you very much for your attention and for your participation. Kenapa Daniel Pranata? Ya itu kan Miss minggu kemarin ada kasih tugas yang mengkaji puisi itu ya Miss. Itu ngumpulnya lewat Oh mana? itu Di mana? bukan dari teori sastra itu ya? Itu bukan teori Yang sastra, itu kajian puisi ya? iya yang itu Miss. Oh itu tetap dikumpul lewat email. Oh, iya, Kalau untuk oke, teori Miss. sastra, mungkin bingung-bingung ya karena dosennya sama. Ya kalau untuk teori sastra itu nanti dikumpul pada saat pertemuan terakhir sama Pak Nasrullah. Jadi kalian masih punya banyak waktu. Ya karena itu akan saya nilai sebagai nilai UAS saja nantinya. Oke. Untuk tugas puisi, jadi tetap di email yang sama. Kalau tidak salah hari ini ya, terakhir. Puisi. Oke. Thank you very much for your attention, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss.